Halo semuanya, selamat datang di channel kita, sebuah channel yang membahas tentang bagaimana cara menulis artikel jurnal dan tugas akhir kuliah seperti skripsi dan tesis. Kawan-kawan semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang anatomi artikel jurnal. Ini menyangkut tentang bagian-bagian apa saja yang ada dalam sebuah jurnal. Mari kita mulai. Kawan-kawan semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita ketahui dan perlu kita bahas. Pertanyaan tersebut adalah, mengapa artikel jurnal? Mengapa bukan buku misalnya, atau tesis, atau karya tulis yang lain yang biasanya dijadikan rujukan? Jawabannya adalah, pertama, artikel jurnal biasanya lebih up to date. Mengapa demikian? Karena artikel jurnal itu biasanya tidak panjang, biasanya hanya berkisar sekitar 6.000 kata. Nah, karena dia tidak panjang, maka memungkinkan untuk ditulis dalam waktu singkat. Beda dengan buku, beda dengan tesis atau disertasi, dia umumnya komposisinya panjang, sehingga tidak mungkin ditulis dalam waktu singkat. Dan karena penulisannya lama, maka bisa jadi apa yang dibahas tidak lagi up to date. Atau ya memang up to date, tapi yang pasti artikel jurnal lebih up to date. Karena waktu pengerjaannya singkat. Dan kita semua tahu tentu bahwa referensi yang disukai adalah referensi yang terbaru. Dan artikel jurnal memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua, artikel jurnal itu biasanya kualitasnya bagus. Yang kita bahas adalah artikel jurnal yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang memang bagus, yang reputasinya memang bagus. Nah, mengapa seperti itu? Karena mengapa artikel jurnal itu kualitasnya bagus? Jawabannya karena artikel jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang berkualitas tinggi itu masa pemeriksaannya itu cukup. Artinya setelah penulis submit mengirimkan artikelnya kepada penerbit, maka masa pemeriksaannya itu lama, bisa jadi berbulan-bulan, dan juga diperiksa oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Dan karena itulah pemeriksaannya melewati masa yang cukup dan diperiksa oleh expert, makanya biasanya kualitasnya itu memang terjamin, kualitasnya itu bagus. Beda dengan karya tulis yang lain. Dan kawan-kawan, karena memiliki kelebihan-kelebihan tersebutlah, maka biasanya artikel jurnal itu dijadikan sebagai referensi utama dari sebuah karya tulis, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi meskipun kita menulis skripsi, tesis, atau disertasi, biasanya yang dipersyaratkan sebagai referensi tetap artikel jurnal. Bahkan ada kampus yang memang mewajibkan mahasiswa, kalau Anda buat skripsi, tesis, atau disertasi, maka referensinya wajib misalnya 75% dari artikel jurnal. Ada sebagian kampus yang memang mewajibkan itu. 75% dari referensi harus dari artikel jurnal. Nah, mengapa itu terjadi? Ya karena jurnal itu up to date dan kualitasnya bagus. Di sini kita bisa lihat contoh di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh daftar pustaka dari sebuah artikel jurnal, dan bisa kita lihat hampir semua yang dikutip adalah artikel jurnal. Ada yang diterbitkan oleh Journal Teaching and Teacher Education, ada yang diterbitkan oleh International Journal of Language Studies, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang menjadi referensi dari si penulis ini adalah artikel jurnal. Kawan-kawan semua, hari ini kita belajar tentang anatomi artikel jurnal. Apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita pembaca, maka manfaat bagi kita adalah kita tahu apa yang perlu kita baca. Apa itu? Ya, artikel jurnal. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa ketika kita menulis skripsi, tesis, atau disertasi, atau artikel jurnal, kita diminta untuk membaca dan mengutip jurnal. Maka kita perlu tahu yang manakah yang artikel jurnal dan mana yang bukan. Pengetahuan ini akan membuat kita
tahu bahwa apa yang kita baca ini memang ya artikel jurnal. Jadi kita tahu apa yang perlu kita baca. Dan kita juga tahu bagaimana cara mengutipnya, bahwa yang perlu kita kutip adalah artikel jurnal. Karena itu yang diminta dalam daftar pustaka karya tulis kita. Kalau kita penulis, maka kita perlu tahu anatomi daripada artikel jurnal itu. Tujuannya apa? Agar kita tahu apa yang perlu kita tulis. Bahwa sebuah artikel memiliki anatomi, ada bagian-bagiannya. Dan setiap bagian itu harus kita penuhi, harus kita tulis. Kemudian manfaat lain juga adalah kita tahu bagaimana cara menulis. Bahwa misalnya ada anatomi artikel jurnal itu misalnya tinjauan pustaka. Nah, di mana letaknya, bagaimana cara tulisnya. Jadi dengan tahu anatomi artikel jurnal, kita tahu bagaimana cara menulis setiap bagian-bagian tersebut. Nah, sekarang kita lihat apa bagian-bagian daripada sebuah artikel jurnal. Pertama, dia ada introduction, ada pendahuluan. Anatomi yang kita bahas di sini hanyalah bagian-bagian yang besarnya saja. Nanti ada bagian yang kecilnya juga. Pertama, introduction, pendahuluan. Nah, di sebagian jurnal, introduction ini hanya memuat latar belakang. Namun ada juga jurnal yang menggabungkan antara latar belakang dengan tinjauan pustaka. Ini tergantung pada kebijakan daripada si pengelola jurnal. Lanjut, bagian lain yang ada dalam sebuah jurnal adalah material and method. Ini perbedaan bahasa. Umumnya jurnal hanya memuat method atau methodology. Namun ada juga yang sampai menulis ke material. Ini hanya perbedaan-perbedaan bahasa. Ini menyangkut tentang metodologi penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah result, hasil daripada sebuah penelitian. Dan kemudian discussion, pembahasan daripada hasil yang diperoleh tadi. Nah, untuk sebagian artikel jurnal, antara hasil dan pembahasan itu digabung. Namun ada juga yang dipisah. Ini tergantung kepada kebijakan si pengelola jurnal. Nah, 4 hal ini biasanya disingkat dengan IMRAD. Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, ini adalah anatomi daripada sebuah artikel jurnal yang wajib ada. Dan ini adalah bagian-bagian yang utama. Untuk memudahkan, ingat saja IMRAD. Kawan-kawan semua, ada juga bagian lain daripada sebuah artikel jurnal. Namun ini tidak dianggap sebagai bagian yang lazim disebutkan. Sebenarnya ini sangat penting, cuman karena isinya biasanya tidak panjang. Informasi tentang si penulis, mencakup nama si penulis, afiliasi, kemudian email, kemudian biografi akademik kalau memang diminta. Ini biasanya juga ada dalam sebuah artikel jurnal. Abstrak, ini pasti ada. Cuman seperti kita sampaikan tadi, ukurannya tidak panjang sehingga tidak disebutkan sebagai bagian yang utama. Yang lain, keyword, kata kunci ini pasti ada. Kemudian kesimpulan, ini juga pasti ada. Kemudian referensi, ini pasti ada. Dan ucapan terima kasih, ini sebagian jurnal ada, sebagian tidak. Nah, ini bagian-bagian lain daripada sebuah artikel jurnal yang juga perlu ada dan biasanya ada dalam sebuah artikel. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita lihat tampilan real daripada sebuah artikel jurnal dan kita lihat bagian-bagian yang telah kita sebutkan tadi. Ini contoh artikel jurnal. Kita mulai dari jurnal yang ditulis dalam bahasa Indonesia dulu. Ini nama jurnalnya dan ini judul artikelnya. Ini nama penulis dan ini afiliasi. Ini abstrak. Ini tanggal penerbitan 6 November 2021. Ini kata kunci ditulis dalam 2 bahasa. Abstrak juga ditulis dalam 2 bahasa. Ini pendahuluan yang kita sebut sebagai introduction tadi.
Kemudian kita lanjut, ini metode. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dalam pendahuluan sudah memuat tinjauan pustaka, berarti sudah digabung ke dalamnya. Jadi langsung ke metode. Ini hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian yang diperoleh oleh si peneliti penulis ini, dan kesimpulan. Ini artinya berarti hasil langsung digabungkan dengan pembahasan. Ini kesimpulan dan ini daftar pustaka. Jadi inilah bagian-bagian dari sebuah artikel jurnal yang kita lihat contohnya ini. Kita lihat contoh lain, misalnya ini. Ini nama jurnalnya, diterbitkan Desember 2021. Ini judul artikelnya, ini nama penulis, ini email dan afiliasi. Ini abstrak, ini keyword, kata kunci, dan ini bagian yang introduction, pendahuluan. Nah, kita lanjut ke bawah. Ini method, seperti yang kita sampaikan tadi, berarti dalam introduction itu sudah ada tinjauan pustaka, sudah digabung. Ini metodologi, dan ini finding and discussion. Finding and discussion, artinya di sini sudah digabung antara hasil dan pembahasan. Nah, ini dia, kita lihat sampai ke bawah. Dan ini conclusion, ini kesimpulan, dan referensi. Ini daftar pustaka. Kita lihat contoh ketiga. Ini dia. Ini nama jurnal. Diterbitkan tahun 2021. Ini judul artikel. Ini nama penulisnya. Dan ini afiliasi daripada penulis. Ini abstrak. Dan ini keywordnya. Nah, ini bagian introduction, pendahuluan daripada artikel ini. Kemudian ini tinjauan pustakanya. Ya, di sini dipisah antara bagian introduction dan tinjauan pustaka. Nah, kemudian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan kemudian ini finding. Ini hasil yang ditemukan oleh si penulis dan langsung dibahas, digabung dengan discussion, dan ini kesimpulannya yang disampaikan oleh penulis, ucapan terima kasih, dan referensi. Jadi kawan-kawan semua, seperti inilah anatomi daripada sebuah artikel jurnal. Inilah bagian-bagian daripada artikel jurnal. Dengan mengetahui bagian-bagian ini, mudah-mudahan kita sebagai pembaca tahu mana artikel jurnal dan mana bukan, dan kita sudah tahu apa yang perlu kita baca dan apa yang perlu kita kutip. Demikian juga kalau kita adalah seorang penulis artikel jurnal, kita sudah tahu apa yang perlu kita tulis dan bagaimana kita tulis. Itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video-video kita selanjutnya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Thank you, sampai jumpa, salam.